Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan merespon sahabat kita dari kolom komentar yang punya akun YouTube Yatonalo. Di Bank Yatonalo ini ada berapa yang di-sharingkan kepada kita teman-teman. Nanti coba akan saya bahas sejauh pengalaman yang saya ketahui, dan nanti bagi teman-teman yang mungkin lebih mengerti, mohon disempurnakan informasi saya ini sehingga bisa menjadi pengalaman kita bersama gitu teman-teman. Di sini problem yang pertama ini yang saya catat dari kasuistiknya yang disampaikan Bang Yatonalo ini. Yang pertama, beliau punya satu perkutut rawatan 1 tahun lebih gitu teman-teman. Jadi ini saya akan menyampaikan sambil ngambil sampelnya gitu, biar lebih enak teman-teman. Ini akan saya mulai. Pembahasannya ini pertama sampelnya adalah si Mulyo. Kemudian sama ini ya, tentrem ini ya. Mari sambil kita spesifik ambil videonya. Ini perkutut saya si Mulyo, ini jauh lebih lama perawatannya dibanding si tentrem ini ya, perkutut saya yang si tentrem ini. Dan kedua perkutut ini punya karakteristik yang berbeda teman-teman. Nah, saya ingin mengomentari terkait sharing beliau Bang Yatonalo tadi, satu perkutut rawatan 1 tahun lebih. Ini saya mau komentari dari jumlahnya dulu nggih. Jadi kalau menurut saya, ketika perkutut yang kita pelihara itu hanya 1 ekor dan perkutut tersebut belum mapan, artinya masih perkutut bakalan, ini menurut saya sangat sulit nih teman-teman. Sangat sulit untuk dibikin seperti yang diinginkan Bang Yatonalo ini. Jadi keinginan beliau kan supaya jinak, gacor gitu ya. Ketika itu hanya 1 ekor gitu. Kalau untuk yang gacornya ini nanti ya ada tantangan. Bukan berarti saya mengatakan tidak bisa gitu, tapi tantangannya lebih berat gitu. Terlebih kalau memang dapatnya dari alam yang sudah dewasa gitu. Atau mungkin dari ombyokan tapi sudah dewasa, nanti kasuistiknya berbeda gitu. Kalau yang paling mudah itu usia yang lebih muda, muda. Jadi usia lebih muda itu insya Allah akan lebih mudah untuk kita rawat, untuk kita didik seperti yang kita inginkan, yaitu bisa jinak dan bisa gacor. Itu satu catatan saya. Jadi kalau itu masih perkutut yang bakalan dan dewasa dan hanya 1 ekor, menurut saya ini kalau waktu 1 tahun itu ya masih terlalu sebentar, mungkin masih membutuhkan waktu yang semakin lama lagi. Terlebih kalau Bang Yatonalo ini tidak intensif di dalam berinteraksi dengan perkutut tersebut nih. Jadi itu semua sangat berpengaruh. Nah, kemudian saya kembali ke sampelnya nih. Saya ingin katakan bahwa tidak jaminan lamanya kita merawat ini bisa menjawab apa yang menjadi keinginan kita. Misalkan ada kasuistik 1 tahun kok masih belum seperti yang diharapkan, belum bisa jinak, belum bisa gacor kan gitu. Itu tadi catatan yang pertama seperti yang saya sampaikan di awal. Yang kedua, kita juga harus mengerti apakah perkutut tersebut betina atau pejantan. Kalau keinginan gacor ini tentunya antara betina dan jantan ini akan jauh lebih berbeda. Kalau teman-teman ini ingin gacor yang maksimal, katakan demikian, tetapi ternyata perkutut tersebut betina, maka keinginan teman-teman ini menurut saya tidak akan tercapai. Karena biar bagaimanapun gacornya betina itu menurut saya, pengetahuan yang saya dapatkan itu tidak akan bisa mengalahkan gacornya perkutut jantan nih teman-teman.
Dan di hadapan kita ini adalah sampel kedua perkutut jantan kalau ini yang punya saya. Dan ini lebih lama nih rawatan si Mulyo. Ini rawatan lebih lama dibanding si ini tentrem ya, saya kasih nama tentrem. Dan ternyata ini sebenarnya kalau kebiasaannya Simolnya ini sedikit lebih giras daripada tentrem, padahal perbandingannya mungkin seingat saya saja ya, perkiraan bisa kurang lebih 4 atau 5 bulan lebih lama Simolnya daripada si tentrem ini. Tapi fakta yang di lapangan ini bisa disaksikan gitu teman-teman. Di tentrem walaupun ini seingat saya belum ada 2 bulan bersama saya, di awal-awal datang ke rumah ini giras sekali ya. Jadi belum ada 2 bulan sudah seperti yang kita saksikan bersama ini si tentrem. Dari kedua perkutut ini kasuistik menjawab bahwa lamanya kita memelihara itu tidak jaminan menjadikan faktor perkutut itu bisa sesuai yang kita inginkan. Maka kesimpulannya menurut saya ini adalah karakter si burung perkutut yang kita miliki itu menjadi salah satu faktor juga teman-teman. Nah ini si tentrem kita saksikan ya, hampir menyamai, padahal lamanya melihara ini lebih lama si Mulyo ini. Dan kalau berbicara gacornya ya, ini ya walaupun menurut saya masih belum maksimal, si Mulyo dan si tentrem ini sudah seimbang, sudah menyeimbangi, walaupun kalau menurut saya masih tetap unggul si Mulyo ini ya teman-teman. Kemudian perlakuannya bagaimana kalau untuk penjinakan? Kalau mungkin Bang Yatonalo atau teman-teman yang masih punya problem terkait perkutut giras ini, mungkin kalau membuka beberapa tips dari teman-teman para senior itu, kalau saya cek banyak juga yang menyarankan untuk penjinakan itu mandi malam hari dengan cara dimasukkan ke wadah itu ya, baskom dan sebagainya. Ada yang dengan metode leri, ada yang direbuskan daun serai, ada yang cukup dengan sampo, itu macam-macam deh. Tetapi secara garis besar mereka menggunakan metode ditangkap dan dimasukkan, kemudian ada yang pakai dipijit-pijit kan gitu. Sebenarnya cara itu kalau dipantau, kalau berdasarkan yang disampaikan oleh teman-teman yang ngasih tips itu memang berhasil gitu. Tetapi kalau yang pernah saya alami itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu teman-teman, karena dengan pola ditangkap dan dimasukkan itu kalau terlalu sering itu juga membuat perkutut terlalu manja, dan perkutut terlalu manja ini tentunya akan berpengaruh pada kegacorannya. Kasuistik perkutut yang dirawat dari dewasa gitu. Berbeda kalau kasuistik perkutut yang dirawat dari piyian, itu nanti akan jauh berbeda. Karena perkutut yang dirawat dari dewasa, terlebih dari alam terus dapatnya dewasa, itu memorinya sudah tercampur dengan naluri ketika dia besar di alam. Nah itu teman-teman. Jadi kalau berbicara perkutut menurut saya kompleks gitu, nggak sederhana, nggak seperti matematika kalau seperti ini pasti begini kan gitu. Harus kita runtut dari historis si perkutut tersebut kita dapatkan gitu. Dan usia itu sangat berpengaruh sekali, dan pengalaman perkutut tersebut sebelum sampai di tangan teman-teman, apakah melalui ombyokan dulu atau dari alam, didapatnya dari jaringan, atau kalau di sekitar saya bahkan ada yang ditembak gitu, ditembak apa itu sayapnya itu untuk cara menangkapnya, itu kan lain-lain, itu pun juga akan mempengaruhi, di samping juga bawaan karakter dari si perkutut tersebut ya teman-teman. Ya, itu menurut saya komentar saya terhadap apa yang disampaikan Bang Yatonalo tadi. Kalau teman-teman punya informasi tambahan untuk menyempurnakan, atau barangkali ada yang saya sampaikan ini mungkin kurang pas, kurang benar, mohon disempurnakan di kolom komentar ya teman-teman. Dan kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Bang Yatonalo itu, apakah semua perkutut lokal bisa ngerot? Jawabnya, umumnya perkutut lokal bisa ngerot umumnya. Kasuistik mungkin 1-2 karena faktor genetik atau faktor apa gitu, saya tidak tahu.
mungkin ada yang tidak bisa ngerot. Tapi kalau pada umumnya itu perkutut bisa ngerot ya. Kemudian berapa lama burung perkutut lokal bisa ngerot ya, kalau yang saya pantau ini ada perkutut saya yang kurang lebih juga 1 tahun itu sudah bisa ngerot. Itu yang saya ambil dulu nih, Sinakula Sadewa itu. Nah ini dia Nakula Sadewa, ini kurang lebih 1 tahun ya usianya, yang masih saya jadikan satu ini sudah bisa ngerot nih teman-teman. Kalau kesimpulan saya, pertanyaannya usia berapa ya, ketika perkutut tersebut sudah beranjak usia dewasa nih, itu sudah bisa ngerot. Itu ada di, kalau tidak salah, di beberapa playlist nih, saya lupa itu apa namanya nih. Saya sudah sempat membahas tahapan-tahapan suara perkutut nih. Atau mungkin teman-teman yang ini tinggal browsing saja, insya Allah ada banyak nih teman-teman yang lebih senior yang membahas tentang tahapan perkutut. Dan ketika sudah perkutut tersebut menurut saya beranjak dewasa, kalau ini ya sampelnya nih, contoh yang saya alami sendiri, ini usia kurang lebih 1 tahun ini sudah bisa ngerot nih. Artinya kalau tadi merespon apa yang disampaikan teman kita tadi, ini 1 tahun perkutut yang dia rawat dalam usia 1 tahun, menurut saya harusnya sudah bisa ngerot ya. Normalnya sudah bisa ngerot. Oke teman-teman, itu nggih apa yang bisa saya sampaikan, respon saya dari yang disampaikan Bang Yatonalo di kolom komentar. Semoga ini bisa sedikit menjawab apa yang disampaikan beliau. Dan sekali lagi teman-teman yang punya pengalaman yang lain dari yang saya sampaikan untuk menambah wawasan kita, saya berharap teman-teman mau berbagi juga di kolom komentar sehingga bisa menjadi pengetahuan baru untuk saya dan juga teman-teman lainnya yang memantau channel ini. Insya Allah kita berjumpa di video-video saya selanjutnya teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.